Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat muda tercinta rahimakumullah, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan hidup sekaligus kehidupan. Allah memberikan hidup kepada kita bukan sekedar hidup saja. Kalau sekedar hidup, ketika manusia masih bisa bergerak, maka dia bisa dikatakan hidup. Tetapi Allah juga memberikan kehidupan. Dengan kehidupan itulah, maka kemudian manusia ini bisa bermakna bagi orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Sobat muda rahimakumullah, sering kita mengatakan bahwa hidup itu sulit. Padahal hidup ini adalah belajar. Hidup adalah proses belajar yang tidak mengenal batas, bahkan tidak pula mengenal usia. Karena belajar dalam kehidupan akan terus berlangsung tanpa batas. Batasnya adalah kematian kita. Maka jangan kemudian kita bosan untuk terus belajar, terus menuntut ilmu, dan kemudian kita gunakan ilmu itu untuk kehidupan kita. Sobat muda tercinta, hidup adalah proses di mana kita terus belajar tanpa ada batas, tanpa ada kata, oh aku sudah tua, sehingga tidak perlu lagi belajar. Karena batasan kita adalah kematian. Hidup butuh ruang dan waktu. Ruang tempat kita beraktivitas, tempat kita mengimplementasikan kehidupan ini. Sedangkan waktu adalah batasan, membatasi sejak kapan kita hidup dan kemudian kapan kita mati. Sebagai batasan kapan kita harus beribadah kepada Allah, dan kemudian kapan kita sudah berhenti dari ibadah itu. Nah, sobat muda, mari kita lihat sebuah contoh. Kadang orang sering menyimpulkan dengan tergesa-gesa, saya ini sukses, saya ini gagal, saya ini bernasib baik, saya ini bernasib buruk, dan seterusnya. Suatu ketika ada seorang petani yang dia tidak kaya, bahkan bisa dikatakan miskin, rumahnya juga sangat sederhana di pinggir hutan, tapi dia memiliki seekor kuda kuda itu cukup bagus, sehingga banyak orang terpesona dengan kudanya, bahkan semua ingin memiliki kuda itu. Sampai-sampai suatu saat seorang pejabat dari istana, dia menginginkan kuda itu, dan dia siap membeli dengan harga berapapun. Petani miskin itu tidak ingin menjualnya. Nah, kemudian seminggu kemudian kuda itu hilang. Apa kata tetangga? Mereka seakan sepakat mengatakan, oh nasibnya buruk. Coba kalau kamu kemarin jual kuda itu, kamu pasti sudah kaya. Itu kata orang. Tapi tidak lama kemudian kuda itu pulang. Bahkan tidak hanya sendirian, dia membawa temannya dari hutan, 5 ekor kuda. Sehingga petani itu memiliki 6 ekor kuda. Tetangga ribut lagi. Barusan dia mengatakan dia orang yang tidak beruntung, dia orang yang bodoh. Tapi kemudian dia mengatakan, petani itu sungguh beruntung. Kau sungguh beruntung, kudamu hilang, tapi sekarang bahkan punya lebih dari 1. Maka kemudian
anak satu-satunya yang masih pemuda, dia latih kuda itu. Dia latih kuda liar itu agar menjadi jinak. Tanpa disangka, dia terjatuh dari kudanya dan kemudian kakinya patah. Tetangga ribut lagi. Dia menyimpulkan, orang itu tidak bisa dikatakan beruntung. Nasibnya buruk. Anaknya sekarang patah kakinya. Itu kesembilan sementara. Suatu saat negeri itu berperang dengan negeri yang lain, sehingga pemerintah mewajibkan semua pemuda untuk ikut berperang tanpa kecuali. Nah, tentu kecuali yang sedang sakit atau cacat. Karena remaja putra petani itu tadi patah kakinya, sehingga dia tidak bisa lagi berperang, sehingga diperbolehkan tinggal di rumah. Yang akhirnya banyak korban peperangan, banyak anak-anak tetangga yang kemudian mati. Disimpulkan lagi, orang itu beruntung. Sobat muda, ini sebagai contoh apa yang sedang kita lakukan, kehidupan yang sedang berjalan ini, kita tidak bisa serta-merta mengatakan beruntung, baik, atau bernasib baik, atau bernasib buruk. Yang jelas, hari ini baik, belum tentu baik untuk hari esok. Hari sekarang ini buruk, belum tentu buruk untuk hari esok. Semua adalah proses. Hidup ini berproses. Allah sudah menentukan segalanya. Tapi kita punya kewajiban untuk terus berikhtiar, berusaha agar kehidupan kita jauh lebih baik. Sobat muda yang berbahagia, jalan yang dibentangkan oleh Allah memang tidak yang tercepat, bahkan bukan pula yang termudah. Tapi kita yakin jalan yang dibentangkan Allah di muka bumi untuk manusia itu adalah jalan yang terbaik. Ini yang harus kita pahami. Artinya sesuatu harus kita raih step by step, tidak kemudian kita langsung sukses begitu saja. Tentu kita mulai dari bawah. Bahkan hidup ini tidak sekedar kita menghirup udara, bernafas, kemudian kita keluarkan kembali. Tidak sekedar itu. Tapi harus ada sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita. Kita harus berprestasi, sekaligus kita harus berprasasti. Berprestasi artinya kita berkompetisi. Hidup ini berkompetisi. Kita berkejaran dengan waktu. Jadi ada yang harus kita lakukan dan kemudian menjadi lebih baik. Seorang yang berkompetisi tentu ada kalah dan ada menang. Walaupun mungkin dalam kehidupan itu bukan sekedar kalah dan menang, tapi ada sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita, dan ini akan menjadi prestasi kehidupan kita. Mungkin muamalah kita, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan saudara, dengan sahabat, dengan atasan, dengan bawahan, dan seterusnya. Bahkan secara mutlak, ibadah kita hanya kepada Allah, dan ini juga harus berprestasi. Prestasi kita beribadah pada Allah, ya kita melakukan apa yang diperintahkan, dan kemudian kita tinggalkan semua yang dilarang. Sering kita mendengar kalimat ketika kita berubudiyah, beribadah kepada Allah, lakukan apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang tidak diperintahkan. Tapi ketika kita bermuamalah, lakukan selagi tidak ada larangan. Sobat muda, kajianmu rahimakumullah, maka prestasi dalam kehidupan ini harus kita raih. Kita berupaya menjadi lebih baik dari hari ke hari, sehingga suatu saat sampai kelak Allah menjemput usia umur kita memiliki prestasi yang baik. Namun kita juga harus berprasasti. Prasasti itu tetengar, kata orang Jawa. Artinya, sebagaimana pendahulu kita, para nabi, rasul, sudah memberikan
contoh teladan kepada kita, utamanya Nabiullah Muhammad SAW. Apa yang kemudian dicontohkan dan dikenang sepanjang perjalanan kehidupan manusia ini, itulah prasasti. Kita bisa melihat prasasti mereka, orang-orang salafus sholih, orang-orang terdahulu yang memang bagus. Bahkan prasasti bukan hanya baik, yang buruk pun juga menjadi prasasti, tapi peninggalan atau tinggalan yang tidak baik. Tentu bukan itu yang kita harapkan. Di dalam Al-Quran kita bisa melihat mereka-mereka yang memiliki prasasti yang bagus, mereka-mereka yang memiliki kehidupan yang indah dan bisa menjadi teladan bagi kita. Tapi juga banyak yang Allah contohkan dalam Al-Quran itu yang tidak baik, sehingga juga berprasasti tidak baik. Bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Raja Namrud, dan lain-lain. Jadi prinsipnya, mari kita berupaya, kita ini berprasasti dalam kehidupan di dunia ini sebagai bekal untuk kehidupan yang akan datang. Jika mungkin kan kita juga memiliki prasasti, sesuatu yang baik, yang bisa dilihat, bisa diteladani oleh generasi penerus kita, generasi pengganti kita, sehingga betul-betul yang kita hadapi, kita lalui dalam kehidupan ini memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga kehidupan kita sejak hari ini ke depan bisa lebih baik, sehingga kita bisa memperlihatkan prestasi kehidupan kita, bahkan kemudian kita bisa meninggalkan prasasti yang baik untuk kehidupan generasi kita yang akan datang. Demikian Sobat Muda, kajianmu rahimakumullah. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.